Masa kita mau lagi punya presiden yang direndahkan sama pimpinan partainya? Mau loh. Alasan kenapa malas milih 02. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena kita kerap kali membahas tentang hal-hal yang sangat menarik dan penting untuk dibahas, seperti perbandingan agama, seperti negara, seperti politik. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi kita dari kesalahpahaman dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari kesesatan pola pikir dan dari pemurtadan, insya Allah. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini kita akan melihat salah satu, bisa kita sebutkan, artis ataupun orang yang terkenal, tokoh di masyarakat, orang yang sangat besar dalam stand up komedian, yaitu Bapak Panji Pragiwaksono atau Bang Panji ya sahabat, kita panggil saja. Nah, Bang Panji ini memiliki pendapat tersendiri tentang capres yang akan kita pilih di 14 Februari, yaitu bulan ini. Wow, sangat-sangat menarik sahabat. Bagaimana pendapat Bang Panji ini mengenai ketiga capres kita? Dan ini sangat menarik karena menurut Bang Panji ada salah satu capres yang tidak cocok menjadi Presiden Republik Indonesia karena perangainya. Dari perangainya saja tidak cocok. Dan ada juga presiden yang Bang Panji khawatir direndahkan oleh pimpinan partainya. Dan ada juga presiden yang blunder dalam memilih wakil. Baik sahabat, ini dia cuplikan video yang pertama. Bagaimana pendapat Bang Panji mengenai Pak Ganjar Pranowo? Ini dia cuplikan videonya. Masa kita mau lagi punya presiden yang direndahkan sama pimpinan partainya? Mau loh. Mau loh Pak Ganjar jadi presiden, terus Bu Megawati sama lagi kelakuannya. Pak Ganjar itu kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Mau kayak gitu? Arogansi pimpinan partai kayak gitu mau? Mau punya presiden Ganjar, Pak Ganjar, terus nanti Bu Mega sama lagi kelakuannya kayak, pokoknya saya nggak mau PDIP menterinya harus terbanyak. Jangan sampai nanti Pak Ganjar nyamperin saya, Bu Mega, menurut saya karena kita sudah menang banyak, kita 4 menteri. Oh, nggak mau kayak gitu. Mau loh. Itu yang akan terjadi lagi. Itu yang akan terjadi lagi kalau Pak Ganjar jadi presiden. Pak Ganjar begitu ingin jadi presiden sehingga nggak keberatan kayak gitu-gitu. Walaupun pernah ngelihat Pak Jokowi digituin. Nah sahabat, kenapa Bang Panji ini ya tidak menginginkan Bapak Ganjar ini menjadi presiden? Karena takut diremehkan ataupun direndahkan oleh, dalam tanda kutip, ketua partai. Dan itu pernah terjadi pada Bapak Joko Widodo. Sahabat bisa cek jejak digital dari Bapak Jokowi, pernah diremehkan oleh pimpinan partai. Saya tidak berani menyebutkan nama beliau yang terhormat. Baik sahabat, jadi kenapa ini saya angkat menurut pendapat Bang Panji Pragiwaksono? Karena menurut saya Bang Panji ini salah satu komedian yang dalam tanda kutip cerdas. Dia mengangkat isu politik, dia mengangkat isu kesehatan, ataupun lebih tepatnya tentang stunting. Dan saya suka materi-materi beliau ini mengandung riset, mengandung data-data yang memang faktual di masyarakat ataupun yang terjadi di masyarakat. Makanya menurut saya Bang Panji ini merupakan orang-orang stand up comedian yang cerdas. Dia bisa mengangkat hal-hal yang memang penting untuk dibahas dalam
komedinya, dibalut dalam komedi supaya orang-orang sadar itu penting dan ingin mendengarkan karena ada komedi dan itu penting untuk didengarkan. Nah, kembali lagi kepada pendapat Bang Panji. Bang Panji tidak ingin punya presiden yang direndahkan oleh pimpinan partai, karena ini pernah terjadi kepada presiden kita, sahabat, ketika menang ataupun ketika berhasil menjadi presiden. Dan kita pun ya berpikir, sahabat, untuk memiliki presiden yang direndahkan sebagai petugas partai. Nauzubillah, sahabat. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu dan mendoakan kepada Allah supaya presiden kita tidak direndahkan. Baik, sahabat, kemudian kita akan melihat pendapat Bang Panji ini kepada sosok Bapak Prabowo Subianto selaku presiden nomor urut 02. Baik, ini dia cuplikan videonya bagaimana pendapat Bang Panji kepada Bapak Prabowo Subianto. Alasan kenapa malas milih 02. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya, media. Siapa yang suruh nanya? Hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang lain, itu serah. Tadi Bapak katakan, saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju, ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru di kipas-kipas diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia kalau perangai presidennya seperti itu? Nah, sahabat, kita sudah mendengarkan pendapat Bang Panji kenapa Pak Prabowo ini tidak cocok menjadi presiden Republik Indonesia. Ini menurut pandangan ataupun pendapatnya Bang Panji. Karena Bang Panji tahu persis perangai Pak Prabowo ini yang tidak mengedepankan dialog. Seperti contohnya misalkan Bapak Prabowo ini menyampaikan argumentasi ataupun suatu ide, ketika ada yang tidak sependapat, ya nggak apa-apa, terserah dan sebagainya, sahabat. Dan itu merupakan hal-hal yang sangat dihindari bagi seorang pemimpin Republik Indonesia, karena kita ini berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam kepulauan, dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Bahkan di satu daerah ataupun satu kabupaten ataupun satu kecamatan malahan ada yang berbeda bahasa, seperti teman-teman saya yang dari timur memiliki bahasa yang cukup banyak. Saya pernah bercerita kepada teman saya ini, saya sebut saja dia berasal dari Flores. Di Flores itu cukup banyak bahasa. Ini teman-teman yang dari Flores boleh komen, sebutkan apakah saya ini benar, dan saya yakin benar karena teman saya ini dari Flores. Dia satu kampung, misalkan ini kampung A, dia tinggal di kampung A. Ketika dia jalan ke kampung B, ini beda bahasa. Dan ini merupakan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya dialog ini sangat-sangat penting untuk diangkat. Tidak bisa kita mengutarakan satu ide, ketika Bapak tidak setuju, terserah. Ketika Bapak tidak setuju, terserah. Itu tidak bisa menjadi pemimpin Republik Indonesia. Karena kita ini berbagai macam suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Maka kepentingan-kepentingan tertentu harus diutamakan dialog terlebih dahulu untuk memiliki kesepakatan. Memang membutuhkan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan, ya tidak masalah. Yang penting kita damai, kita bisa berdampingan, tidak ada yang dirugikan. Dan ini PR ataupun cara-cara bagi pemimpin Indonesia ketika ada salah satu capres yang melakukan dialog yang baik, interaktif yang baik, maka itulah pemimpin yang sangat cocok untuk Indonesia. Baik sahabat, kita akan melihat capres yang terakhir yaitu Bapak Anies Baswedan. Bagaimana pendapat Bang Panji mengenai Bapak Anies Baswedan? Ini dia pendapat beliau.
orang bertanya-tanya apakah gue masih dukung Mas Anies untuk jadi presiden, gue kan selalu bilang, boro-boro. Gue bahkan gak setuju Mas Anies nyapres. Dan udah bilang ke Mas Aniesnya juga. Dan udah bilang di mana-mana. Di setiap kesempatan kalau ditanya, gue selalu jawab hal yang sama. Kenapa? Karena gue lebih pengen Mas Anies jadi gubernur periode kedua. Kenapa? Karena gue suka dengan kerjaannya. Lebih tepatnya, kerjaannya belum kelar. Kalau bisa kelar, gue akan happy. Tapi kalau belum kelar, ya gue sebel. Penjelasan panjangnya sekitar durasi 2 jam udah gue bikin di review satu jabatan Anies Baswedan, di mana nilainya 2 dari bintang 5. Dari 5 bintang, 2. Kenapa? Karena walaupun ada beberapa program yang oke, tapi kalau nggak dikawal terus sampai jadi program yang mandiri, itu program berantakan. Nah, gue tuh sangat suka sama Jaklingko. Cara ngejalanin Jakartanya yang tidak pakai kekerasan, tidak ngegusur, tidak buru-buru. Itu tuh gue suka. Terlepas dari orang lain mau seperti apa, tapi gue suka. Alasan gue milih Mas Anies kan karena gue gak pengen harus bawa-bawa polisi, bawa-bawa Satpol PP untuk ngegusur rumah orang pada nangis segala macam kan. Dan kalau lu secara objektif aja berusaha untuk mengingat kapan ada berita penggusuran di satu periodenya Mas Anies Baswedan, gak nemu pasti lu. Di kepala lu gak ada. Sementara di periode-periode sebelumnya, di gubernur-gubernur sebelumnya ada terus. Dari zaman Foke, Bang Yos ada terus. Gue ingat. Nah, gue suka dengan cara ngejalaninnya, tapi gue khawatir kalau misalkan cuma satu periode, gubernur selanjutnya akan ngebatalin apa yang udah pernah terjadi dan sayang. Ini PLT Heru aja udah kelihatan kan, ngeganti branding kota, ngeganti rute jalan waktu itu yang di Pasar Santa sampai macet, kemudian dibalikin lagi. Alasannya dulu karena katanya Anies gak bener gitu ngaturnya. Dia perbaiki malah tambah parah macetnya, dibalikin lagi kawal. Dan sampai kapan kita mau punya gubernur DKI Jakarta yang jadi gubernur untuk batu loncatan jadi presiden? Capek banget. Capek banget. Gue tuh milih Anies untuk jadi gubernur. Gue gak milih Anies jadi gubernur supaya dia bisa nyapres. Gue pengen jadi gubernur, selesaiin kerjaan jadi gubernur. Capek lah, masa terakhir kali kita punya gubernur yang kelas 1 periode itu Foke loh, Fauzi Bowo. Setelah itu gak ada yang 1 periode, Pak Jokowi tinggal, Pak BTP ngelanjutin penjara, Pak Jarod, kemudian Pilkada Sumut, gak ada yang full. Akhirnya ada nih full, tapi gak cukup. Lagian Mas Anies juga masih muda, masih bisa kapan-kapan. Dan gue tahu, gue selalu bilang Indonesia adalah rumah gue, tapi Jakarta adalah kamar gue, lebih personal buat gue. Ini tuh tempat tinggal gue di kota Jakarta ini. Capek ngeliatnya kalau gak kelar-kelar. Karena semua orang yang pengen jadi gubernur DKI, pengen jadi capres. Itu satu alasannya. Yang kedua, gue sangat nggak pengen Caimin jadi wakil presiden sih. I think it's a problem. I think, ini menurut gue ya. Dan gue cukup nyaman untuk ini pada akhirnya naik. Kalau misalkan member pengen ini rilis, nggak apa-apa juga. Waktu Anies sama Sandiaga Uno, ini 2 orang dari dunia yang berbeda. Tapi Sandiaga Uno masih humble. Anies dan Caimin tampak seperti dari dunia yang sama. Tapi Caimin tuh, menurut gue, has an ego problem. Menurut gue. Dan seseorang harus ngomong ke Caimin apa adanya. Harus ada yang berani. Dan kalau Caimin nggak bisa ada yang mengkritik atau ngasih masukan dalam lingkaran terdekatnya, malah lebih bahaya lagi menurut gue. Tapi gue segitu nggak senengnya sama Caimin, sampai nggak pengen Caimin jadi wakil presiden. Baik sahabat, kita sudah melihat review ataupun penilaian Bang Panji Pragiwaksono selaku warga negara, bukan warga negara, selaku penduduk Jakarta sahabat. Beliau sebenarnya suka dengan program-program Pak Anies, tapi beliau tidak setuju Pak Anies nyapres karena pengen Pak Anies menjadi 2 periode. Artinya Pak Anies ini bagus menjalankan program dan program-program beliau itu baik dan pro terhadap rakyat. Dan yang menjadi Bang Panji ini tidak suka terhadap Pak Anies nyapres karena tidak pengen Caimin menjadi wakil presiden. Dan ini personal ya sahabat, menurut Bang Panji. Maka oleh karena itu sahabat bisa menilai sendiri manakah di antara ketiga ini yang memang sangat-sangat cocok dan pro terhadap rakyat dari kebijakan-kebijakannya. Jangan lupa di tanggal 14 Februari kita sama-sama untuk memilih. Golput bukanlah solusi, pilihlah berdasarkan hati nurani dan yang pro terhadap rakyat. Karena kalau misalkan Anda menerima sogokan,
presidennya tidak pro terhadap rakyat, pro terhadap oligarki, maka yang susah Anda sendiri, yang susah rakyat sendiri, karena rakyat akan menjadi korban terhadap segelintir orang, terhadap keuntungan segelintir orang. Maka oleh karena itu, bijaklah dalam memilih. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sampai sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan kesesatan berfikir. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha محمد رسول الله عليه صلاة الله